termuda yang pertama ya. Iya. Karena kalau tadi dari Bullseye ke Rim, nah sekarang dari area hangar menuju ke keraton. Ini artinya seluruh tim bisa menuju ke areanya masing-masing dan menarik untuk melihat ke area atas ya. Oke. Ada dari NJID yang ternyata nggak langsung ke shipyard karena memang di sana sudah ada para player dari Red Bull Rebellion ya. Tapi untuk mayoritas tim sebenarnya ada yang nggak terlalu berbeda ya. Dan kalau misalnya kita lihat sendiri ini ada DG dan juga Siren yang sepertinya bakal masuk ke area Sentosa. Biasalah. Dan ada yang sempat Mama Bigel mention tadi, kejutan yang akan diberikan oleh tim Onyx Olympus yang kali ini sudah berada persis di depan markasnya para punggawa dari First Rider. Yang mana kalau di regular season dari First Rider sendiri mereka selalu bisa menguasai area Bima Sakti bahkan sampai area Katulistiwa. Betul. Tapi sekarang di Bima Sakti mereka harus menghadapi satu tim yang katanya mau memberikan satu surprise yaitu Onyx Olympus. Iya, Onyx Olympus masih ditunggu surprise dan dari Ombak sendiri ini juga sebenarnya udah menyadari posisi dari si Onyx Olympus dan Onyx Olympus juga tampaknya masih belum menyadari posisi dari pemain FR. Kenapa? Karena dari FR ini hashtag. Oke, ini dia. Ada satu krono dinyalakan di mana ternyata terlalu terburu-buru seorang Zixia masuk berjumpa tanan dari Bang Ombak berhasil dapat satu orang Wiza. Ternyata di sana harus tersungkurkan sangat-sangat minim resource dari Onyx Olympus tentunya, yang mana First Rider kali ini sudah mencoba untuk regroup dan membagi posisinya masing-masing dan Ombak langsung ke end. Gak di end, gak juga rupanya di sana Ombak terkena tembakan balasan. Ada Tayo di sana dengan double vectornya. Yamso jatuh kena tembakan cukup sekarat. Ada Zixia juga di sebelah kiri, harus berhati-hati. First Rider udah mulai dimajuin begitu saja oleh seorang Tayo. Dapat satu orang, ya ampun. Jarja juga kena. Nah kali ini Koi kembali double vector M500 Tayo. Gokil amat sumpah. Satu lagi dari Koi di belakang kali ini. Benar-benar Onyx Olympus memberikan kejutan di Bima Sakti untuk tim First Riders. Dan cukup bingung dari Kapten Darko karena dia tersisa sendirian, posisinya juga cukup jauh dengan kawan-kawannya. Sementara itu dari kawan-kawan Onyx yang tersisa 3 orang akan menjadikan member-member First Riders Sandra. Ayo Darko, sini. Ayo Darko, sini, kata dia. Tidak semudah itu Onyx. Karena masih ada jalan tentunya untuk Darkol melarikan diri. Tapi sayang ternyata Jars tidak mampu diselamatkan. Padahal udah nyampe banget itu. Tinggal mencet tombol revive pas banget itu ya. Iya udah pas, tinggal sedikit lagi, tinggal secuil. Dramatis ya. Dramatis banget. Tidak Jars, jangan tinggalkan aku. Gitu kan. Ada. Dan pada akhirnya dari First Rider harus tumbang 3 playernya. Tapi mereka berhasil dapat 2 member dari tim Onyx Olympus. Yang mana dari Onyx sendiri mereka nggak mau ngasih lepas juga mencari Darkol yang tersisa sendirian. Sudah terhitung karena dari Onyx benar-benar dapat bersih 3 poin eliminasi. Tapi sayangnya dari Onyx Olympus benar-benar kehilangan jejak dari seorang Darkol. Masih harus bisa dimanfaatkan seharusnya untuk seorang Darkol untuk mendapatkan poin placementnya meskipun dengan kemungkinan yang sangat-sangat sulit. Ya, tapi ini menjadi pembuka untuk Onyx yang sangat-sangat baik karena ini yang mereka butuhkan sebenarnya. Betul, setuju. Dan kalau misalnya kita lihat sendiri untuk di area lain tampaknya belum ada lagi peperangan. Apakah kalau misalkan yang tadi kita lihat sekilas, ingat-ingat lagi persebaran tim-tim yang masuk ke rumah-rumah mereka, gak ada tim yang bertabrakan selain Onyx dan First Riders. Apalagi untuk di Sentosa juga belum ada bau-bau peperangan. Belum ada bau-bau peperangan. Tidak seperti di game pertama tadi. Sudah ada Siren dan juga DG Esports ya. Yang mana mereka sudah clash di Blue Zone Sentosa. Dan ternyata di Bermuda kita yang kedua, Blue Zone-nya masih ada di Sentosa. Dan itu masih menjadi milik untuk tim DG Esports. Atau mungkin Siren-nya itu nggak masuk ke Sentosa. Karena tadi gue sempat ngeliat dari Siren itu dia pecah 2. Jadi kan mereka ada di atas factory itu. Mereka ngambil area Pochinok sama Mars Elektriknya. Yes. Tidak menutup kemungkinan juga ketika misalkan zonanya sudah mulai update. Kalau misalkan masih meliputi area kota tua atau bahkan Mars Elektrik, Siren bisa memutuskan untuk melakukan pencegatan kalau misalkan mereka tahu timing moving dari para player DG Esports. Dan IOG beserta dengan Ranix berada di area pick meskipun masih berjauhan ya. Ya masih berjauhan, apalagi untuk dari area pick sendiri juga persebaran komponnya kan cukup jauh
jauh antara betul. satu kompon dengan yang lainnya. Ini menjadi satu advantage juga untuk kedua belah pihak tim. Dan kita akan lihat dulu di sini ada MVP from the last match round ketiga, yaitu Dranix Borgai. 3 poin kill dan juga 1507 damage yang dia hasilkan. Yes, berhasil mendapatkan buyahnya juga dengan sumbangan 3 kill dari seorang Borgai. Tentunya ini bakal jadi boostingan mental untuk di game kita yang keempat, di Bermuda yang kedua tentunya, untuk membuat Dranix semakin kuat lagi di game-game selanjutnya. Tentunya dari Dranix harus bisa mempertahankan posisinya di papan atas dan harus menyingkirkan sang pemuncak klasmen sementara, yaitu First Rider. Ini bakal jadi kabar yang agak sedikit bagus untuk Dranix dan juga EVOS tentunya, karena dari First Rider sudah mulai kehilangan 3 playernya. Tapi kali ini sudah ada Legalot yang melemparkan bom ke arah Onyx. Olympus masuk di sana bomnya. Masih bisa dipasang golnya terlebih dahulu. Chrono juga ada di sana. Tayonya keluar, malah Okadarnya harus sudah terkena. Tayo sudah terancam, masih bisa untuk melakukan reviving meskipun Legalot terkena tembakan juga cukup sakit. Di sana rupanya ada Aura yang masuk menjadi prahara dalam Karmos yang pertemuan yang terjadi. Zixia berhasil dapat 1 orang. Valens dari belakang, glualnya sedikit melayang, tapi Legalot langsung di ending di pulangan secara lobby. Onyx gak ada takut-takutnya. Tayo juga menghajar ke arah player dari RRQ Hades. Loh, kok bisa rata, namun ternyata Onyx pun dipulangkan oleh Aura Esports. Aura Esports benar-benar memanfaatkan posisinya dengan sangat baik. Dia tahu Onyx udah bonyok dan sementara itu baik RRQ dan juga Onyx gak ada yang sadar ada Aura. Aura tinggal panen sayur. Nembakin dari kejauhan yang mana dari RRQ dan juga Onyx sedang bertempur 4 lawan 2. Dan menariknya Tayo masih bisa melawan. Yes, dan sementara itu dari Deadly tampaknya cukup haus darah karena Kapten bertemu dengan Kapten. Mervin akan kehilangan setengah darahnya di sini. Yes, bertemu dengan NGID, tapi kayaknya harus bisa lebih bersabar terlebih dahulu. Terkhusus juga untuk kedua tim ini, karena dari kedua tim ini benar-benar butuh poin juga, meskipun dari Aura sudah dapat 2 poin lebih. Dan ini dia pertempuran yang terjadi begitu cepat yang mana RRQ Hades malah harus terpulangkan terlebih juga. Sebenarnya kalau misalkan untuk di posisi seperti ini ya, RRQ diuntungkan terlebih dahulu. Cuman karena ada Aura yang menjadi pengganggu antara mereka berdua nih kan ya, RRQ langsung pecah konsentrasinya dan itu dimanfaatkan dengan baik oleh Onyx. Langsung masuk, pertahanannya dijebol, akhirnya Onyx-nya bisa berhasil take down RRQ, tapi sayang sekali Onyx-nya dibalas take down sama Aura. Di take down sama Aura, bahkan tadi sempat Tayo pun meskipun dia sempat melawan cerah RRQ, dia tidak sempat untuk melakukan reviving ke rekannya, sehingga Aura berhasil mendapatkan poin eliminasinya. Waduh. Oh iya, itu kan karena kayak pressingnya yang dikasih sama Aura itu udah terlalu kencang sampai bener-bener lo nggak dikasih nafas. Yes, nggak dikasih nafas banget ya. Bima Sakti kita masih belum bepergian jauh-jauh dari Bima Sakti, karena memang tadi setelah Onyx dan juga First Rider ada Onyx, RRQ dan juga Aura. Tadi sempat ada singgungan Aura dan juga NGID. Begitu cepat perpindahan dari NGID sendiri ketika mereka sudah melakukan looting dari Katulistiwa menuju ke Graveyard dan sekarang sudah ada di Bima Sakti. Apa kabar dari RBR dan juga EVOS yang belum kita lihat? Kayaknya mereka akan, kalau misalnya untuk EVOS tebakan gue mereka akan coba mengambil late rotation ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dulu di Siren di sini mereka sudah masuk ke area pick. Tampaknya mereka nggak ngambil Sentosa sama sekali, cuman di atas mereka itu ada Dranix yang ngehold lumayan lama di sana. Tadi kan di pick itu ada Ayoji dan juga Dranix ya. Tiba-tiba datang lagi satu pendatang, bahkan 2. Aura juga sudah masuk. Red Bull Rebellion pun bentar lagi bakalan ikut masuk. Nah, ini dia zonanya yang sudah kita lihat. Ternyata RBR pun sudah mulai mendekati area pick, dan benar seperti yang Mami Bigel katakan, EVOS bakal melakukan late rotationnya, atau ini strategi benar-benar klasiknya EVOS ya. Masuk menuju ke dalam zona terakhir dan mendapatkan areanya. Ketika zonanya sudah mulai update menuju ke zona kedua, zona ketiga, mereka masuk tanpa bisa diketahui oleh siapapun. Betul, dan ini juga satu keuntungan yang benar-benar hanya dimiliki oleh EVOS. Kenapa? Ketika zonanya hanya mengitari area yang penuh dengan tim seperti yang baru saja terupdate ini, ketika tim-tim yang ada di tengah circle itu sudah berantem, udah bonyok, EVOS bisa masuk dengan tenang karena mereka masih dalam full power. Ya, dan fun and fact-nya kalau dari catatan gue sendiri, EVOS kalau misalkan menggunakan rotasi klasiknya dan kalau zona ketiganya masih mengintari area factory, itu bisa gue bilang hampir 75%, 80% EVOS bisa masuk ke late game bahkan sampai 3 besar. Oh, itu jelas. Just fun and fact, tapi zonanya tidak ada di area factory alias ada di pick sekarang. Ini kita bakal lihat pergerakan dari EVOS bakal seperti apa
Aura juga sudah mulai naik ke atas. Ada Siren di sana yang bakal terpantau, tentunya harus berhati-hati karena di bawah juga ada Dranix. Iya, tapi tampaknya dari Deadly sendiri sudah mendapatkan informasi nih kalau misalkan di rumah kayu depannya ini ada orang di mana Siren Justin akan coba hold dulu sebentar selagi mereka tatap-tatapan dengan Dranix dan juga Ayoji. Tapi dari Aura sudah mulai melancarkan tembakan ke arah Justin di sini. Harusnya sudah terdengar oleh tim-tim yang lain, yang mana Ses juga sudah mulai bergabung menuju ke area pick. Social distancing terjadi, Siren terkena tembakan cukup sakit. Devito di sana yang sudah mulai kehilangan banyak call point-nya. Aduh, minggir. Aduh, pahit. Zaman gua kecil kan, kalau ada bala kayak gitu pahit. Bener-bener. Tapi benar menghindar ya. Menghindar kan. Tapi untungnya itu sebutan pahit gue tuh berhasil. Gak kena itu. Yes. Gak kena semuanya dan masih berdekatan. Social distancing, Siren Esports agak sedikit terpisah dengan beberapa rumah yang ada di area pick. Sementara dari Island of Gods berada di satu kompon yang sama. Di belakangnya sudah ada Sesmizu yang menanti. Dranix juga di arah bawah masih adem ayam. Sementara Aura seperti biasa hanya memanfaatkan patahan yang bisa mereka manfaatkan. Patahan Aura, men. Patahan Aura. Aura ada di patahan, biasalah. Tapi ini tempo permainannya tuh persis banget kayak match pertama tadi ya. Dimana gue tadi sempat bilang match 1, 3, dan juga yang terakhir ini tuh bener-bener jadi penentuan. Match 1 itu akan menjadi moral boost, tapi di match ketiga ini penentuan apakah lo punya PR yang besar di 2 match terakhir atau enggak. Dan ketika hal itu terjadi, semua tim akan mulai kembali bermain pasif karena mereka harus buru-buru manfaatin placement dan juga point kill yang maksimal. Contohnya dari Ayoji sendiri, mereka masih butuh poin yang cukup banyak. Apalagi mereka juga stay aja di area pick. Objektif pertama mereka sebenarnya udah dapat. Mereka pengen ngamanin placement, tapi ternyata sayang sekali picknya juga nggak sendirian dia. Sama-sama yang lain juga ngamanin placement juga. Betul. Dan ya memang itu jadi satu PR karena ngamanin placement juga nggak cukup. Lu harus bisa mengeliminasi satu persatu orang bahkan sampai satu tim nantinya supaya placement lu bisa naik menuju ke placement selanjutnya supaya poin lu juga makin naik. Seperti itu sederhananya untuk Battleground ya. Yes, itu. Dan juga sistem poin yang sekarang placement aja nggak cukup. Tapi kill banyak juga nggak cukup. Jadi lo harus balance antara lo punya placement sama poin kill. Seimbang 50-50. Dan kalau misalkan zona selanjutnya masih ada di pick, aduh, agak sedikit melipir ternyata. Yang mana ternyata Siren satu orangnya masih berada di luar dan DG Esports lah dari Sentosa Adam Ayem tanpa gangguan siapapun juga sudah mulai join to the pick. Dan Sesmizu memilih untuk mundur dan memilih objektif yang lain. Keputusan yang bijak menurut gua untuk Sesmizu itu sendiri. Ya, Sesmizu, mereka masih ada di area papan bawah dan butuh tenaga yang besar untuk masuk ke papan atas, di mana satu membernya yaitu Sestanus, dede gemes kita ini udah kelihatan sama tim Ayoji langsung saja ditembakin. Tapi untungnya ada blockingan yang luar biasa dari rumah orang kaya di pick ini sehingga nggak terlalu kelihatan. Tapi ternyata di sisi lain Amek, garda terdepan dari Aura Esports, akan dikenok oleh Siren. Waduh, bahkan sempat diselamatkan dan terknockdown untuk kedua kalinya. Siren dan juga Aura berada di area berdekatan. Kali ini DG juga masuk menuju ke area pertempuran, menuju ke arah pertahanan dari Siren Esports tentunya. Azril, ya ampun, buset dah. Kayak kelihatan ada landmine di sana. Harusnya masih bisa untuk diselamatkan, tapi Siren sepertinya juga sudah mulai berhati-hati akan pergerakan dari arah ledakan landmine. Ternyata Azril masih bisa untuk diselamatkan kembali. Dranix juga datang dari belakang, bakal jadi bahaya tentunya untuk DG. Harus menghajar dulu belakang. Abax juga sudah mulai mundur menuju arah belakang tentunya, memberikan informasi bahwa di belakang masih ada 4 orang yang harus dihadapi. Ada lemparan bom yang sangat-sangat jauh, bakal meledak menjadi pertempuran yang sangat-sangat alot tentunya. Bakal terdengar dari arah utara, barat, timur, selatan, barat, daya, dari semuanya. Dranix dan juga DG yang bakal bertempur, tapi Siren juga sudah mulai menanti akankah menjadi orang ketiga dan sukses meratakan seluruhnya. Abax sudah mulai menembak, tapi masih ada satu krono yang dinyalakan juga tentunya di sana. Abax coba untuk tarik mundur terlebih dahulu. Dranixnya juga sudah mulai menyerang, tapi Aura juga di sana sudah mulai melihat dari kejauhan. Siren di sana masih bisa untuk memantau. Island of Gods pun masih sabar saja dan Borgai didapatkan serang Deadly, malah Aura yang nembak dan juga tertembakkan serang Abax headshot ke arah Maung, namun masih belum berhasil untuk teknik juga. Ada Siro terkena Borgainya juga harus tembak kali ini di arah lain. Dranix ternyata yang harus tembakkan dipulangkan oleh Ayoji dan juga DG tentunya, tapi sulit untuk DG Esports karena ada Ayoji dan juga Siren yang menahan pertempurannya. Yes, dan sementara itu dari Ayoji Hansis ini akan menembak ke arah Siren, tapi sayang sekali malah dia yang ditembak balik Deadly di
di sini dengan granatnya berhasil mendapatkan 2 member dari DG Esports. Benar-benar nice banget formnya, dan Azril pun akan ter-take down di sini, dibalas dengan Goods yang akan ter-take down disusul oleh Vader. 2 member Aura tersisa sang Gatot dan juga kapten dari DG Esports akan puas di posisi ke-9. Bigan. 6 poin eliminasi didapatkan oleh Aura menjadi angin segar tentunya, tapi masih banyak PR karena Siren bakal menahan tentunya pergerakan dari tim Aura. Bahkan IOG pun sudah mulai turun menuju ke arah bawah untuk menjadi orang ketiga. Sudah ada ledakan, Lord harus berhati-hati karena di depan sudah ada 2 tim dan Lord harus dapat kontrakt Justin di sana. Dan juga harus sekarat masuk dalam Chrono. Hands masih bisa menembak, Thompsonnya masih belum kena, tapi Hands cukup sulit. Justin sekarat juga kali ini. Mr. Homer kenok, Hands belakang lebih dari IOG harus pas di posisi ke-8. Kenapa? Ada apa dengan IOG? Auranya mendapatkan momentum untuk masuk ke dalam zona selanjutnya, tapi Mr. Home berhasil mendapatkan kalau serang Mr. 05 lagi-lagi dengan RBR. Pelontar lagi, ya ampun RBR. Dipulangkan di posisi ke-7. EVOS mendapatkan angin segarnya kali ini. Yes, angin segar berhasil didapatkan oleh EVOS, dan apalagi mereka memiliki Sutek untuk dijadikan pertahanan. Sementara itu dari Aura juga cukup tidak baik posisinya, di mana dia cukup tersandwich. Ada Siren dan juga NGID. Aura akan puas di posisi ke-6. Sayang sekali untuk Aura, tapi Siren juga cukup sulit untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. NGID masuk ke late game. Siren yang dibilang sulit harus tereliminasi. Masih ada Sesmizo yang sempat kita lupakan yang masuk ke dalam zona selanjutnya dari tadi. Rama terkena down oleh pelontar dari Mr. 05 di sana. Masihkah bisa untuk diselamatkan? Cukup sulit ternyata. Sudah mulai di spray down kondisi arah Mervin. Marsha juga terlihat. Marsha terkena headshot, langsung pencapalannya. Diras langsung ke arah bawah. Satu lagi dari NGID yang kali ini masih bisa bertahan di belakang. Satu lagi NGID di sana, seperti untuk di-end terlebih dahulu. Nggak di-end, Reki Mr. 05. Mervin sulit menyisakan Iki yang sudah tidak bisa selamat lagi di posisi ke-4. EVOS yang kali ini benar-benar nyayur di late game. Yes, sementara itu EVOS menyadari poinnya sudah cukup banyak, zona pun sudah mulai kosong, akan coba langsung mengamankan posisinya, tapi ada satu member dari First Riders yang masih bertahan, yaitu sang kapten FR Darko yang surprisingly masih masuk di top 3 untuk ronde ke-4. Lagi-lagi Darko masih bisa masuk menuju ketiga besar, membawa timnya First Rider mendapatkan poin maksimal. EVOS kali ini masang keluar, First Rider di posisi ketiga melawan Sesmizo tentunya di sana, yang kali ini masih ada Jojo untuk masuk ke dalam zona juga. Disiapkan satu bom, tapi ada pelontar masih belum kena karena ada Glow yang sangat responsif juga di sana tentunya. Thanos dari belakang, Bara awas, Bara ada bom, masih ada Chrono juga yang dinyalakan tentunya di sana. Aduh, kenok juga rupanya di sana seorang Bara. Cukup sulit posisinya. EVOS mengamuk lagi. Di Mr. 05 masuk dan Sesmizo harus sudah dipulangkan ke lobby. Ya ampun, selama nafasku masih mendesak dan jantungku tetap mendetakkan tahta juara, takkan pernah jiwa ini